Hmm, oh ya, bagus nih. Perkuliahan, komunikasi yang sifatnya em, verbal dan written, tertulis dan verbal melalui ucapan. Dan kita belajar yang written. Nah, yang written itu justru lebih banyak tantangannya karena bisa saja kita coding encodingnya itu keliru. Apa yang ada disampaikan oleh eh, komunikator, isi benaknya tertuang dalam surat. Nanti kan kita korespondensi ya, tertuang dalam surat. Dan sebagai pembaca atau penerima surat tentu harus encoding, me- menduga apa isinya dan mudah-mudahan sama dengan apa yang dimaksud oleh komunikator ya. Nah, untuk di bagian awal ini kita mempelajari em, komunikasi tertulis tapi di internal organisasi. Jadi belum antar company tapi masih di internal. Karena di internal organisasi itu kan ada em, departemen-departemen, ada divisi, dan sesama sesama mereka itulah komunikasi itu terjalin. Ya. Begitu banyak alat yang bisa dimanfaatkan untuk eh, terjalinnya komunikasi karena channel-channel komunikasi itu kan diperlukan. Channel-channel komunikasi diperlukan untuk mensupport bagaimana organisasi atau perusahaan itu beroperasi. Salah satunya ini sini adalah komunikasi tertulis dan hari ini kita membahas tiga hal ya, memo, kemudian lembar pesan telepon, jadi kita mencatat pesan orang yang di seberang sana yang ada kaitannya dengan perusahaan kita secara formal, eh, pesan yang harusnya disampaikan kepada rekan kerja atau kepada atasan, karena kita sebagai apa pegawai atau sekretaris ya. Ini kan S1 PAP ini nanti disiapkan untuk menjadi sekretaris ataupun mungkin kepala tata usaha gitu. Dan satunya lagi adalah meeting meeting minutes atau minutes of meeting. Banyak ya, banyak banyak yang lain seperti email itu kan juga komunikasi internal satu perusahaan. Jadi LAN lah, LAN, LAN. Meskipun kita pelajari, kita yakini bahwa email itu bukannya untuk keluar perusahaan, ya, tapi yang internal juga ada. Ada perusahaan yang masih menggantungkan komunikasi internalnya itu dengan email. Tentu saja email hanya untuk kawasan perusahaan tersebut. Terus ada lagi receipt, tapi itu dibuang ya. Artinya itu secara teknis bisa dipelajari. Nah, dari tiga ini ada berbagai filosofi yang kita mesti pahami. Jadi saya angkat tiga hal ini, memo, kemudian LPT, dan satu lagi eh, minutes of meeting. Ya, kita mulai dari yang pertama, di sini ada memo. Di halaman satu itu Anda, saya yakin Anda sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah eh, sekretaris atau kesekretariatan ya. Sudah dapat ya memo. Memo ini merupakan alat komunikasi tertulis lebih sederhana dibandingkan dengan surat. Dan komunikasi tertulisnya itu hanya di internal perusahaan. Jadi isinya lebih singset ya, isinya lebih singset, langsung to the point. Kalaupun ada pendahuluan gitu atau opening itu langsung disebutkan. Nah, saya yakin atau berasumsi bahwa Anda sudah punya bayangan, ya, punya gambaran. Apa sih namanya memo? Seperti halnya disposisi begitu. Oh, memo ini secari kertas gitu, di dalamnya ada informasi, di dalamnya ada perintah. Ya. Tapi kebanyakan adalah perintah.
Makanya memo seringkali diberikan dari atasan kepada bawahannya. Termasuk juga di dalamnya adalah ucapan selamat, misalnya bahwa kita telah memenangkan tender ini atas upaya kita sebagai tim, ya, untuk hal itu mereka yang mendapatkan menjadi bagian dari tim itu mungkin dapat bonus gitu ya, atau mungkin congratulations for your achievement sebagai pegawai teladan, itu bisa seperti itu. Atau kalau sesama kolega tapi koleganya ini di level-level tertentu ya, jarang sekali yang anak yang di level pegawai biasa. Jadi biasanya di level yang menengah, pimpinan-pimpinan di level menengah ini terbiasa juga saling memberikan memo. Apakah itu reminder, ya, reminding, atau mungkin um, agar melakukan sesuatu. Nah, kalau Anda lihat di halaman satu itu ada kotak yang kedua di bawah. Tipe dari memo itu, ini ada 6 ya. Yang menarik di sini adalah nomor 4 misalnya bisnis memo. Bisnis memo ini internal organisasi karena di sini tulisannya within a company di dalam satu perusahaan. Tetapi bisnis memo, bisnis itu kan ada sesuatu yang sifatnya transaksi, tapi dia memo gitu. Jadi transaksi antar antar divisi atau antar departemen itu seperti apa ya? A formal correspondence between two parties within a company. Jadi misalnya bagian keuangan dengan bagian produksi gitu ya. Bicaranya tentang bisnis. Bicara di dalam memo itu ada tentang bisnis. Oh, bagian keuangan dengan bagian legal, bisa saja seperti itu. Jadi apa yang membedakan ini? Ini bisnis memo. Bisnis itu transaksi, tetapi mestinya tulisan bisnis memo ini tidak semata-mata keuangan lalu bertransaksi dengan bagian produksi, tidak seperti itu ya. Bisnis ini yang maksudnya adalah formal. Policy memo tentang kebijakan. Operasional memo, ini implementasi dari kebijakan yang sudah di eh, isut ya, yang sudah dipublish gitu. Hanya saya berasumsi bahwa Anda sudah paham tentang memo itu seperti apa. Jadi kalau ada yang mau bertanya, karena kita akan segera latihan nih. Kalau dengan latihan maka kita ber, berpikir doing something gitu, tidak hanya mendengarkan kuliah. Jadi kalaupun Anda mau bertanya ya silakan aja langsung, sorry mau bertanya begitu. Eh, jadi ada komunikasi, ada interaksi maksudnya, ada interaksi. Jangan hanya satu arah saja ya. Saya lebih suka kalau Anda bertanya lalu saya bertanya pun Anda segera merespon gitu. Jadi jangan keep silent. Oke, kita sekarang akan memulai dari halaman 2. Di sana ada satu exercise. Anda lihat di halaman 2, itu kan ada dua kolom ya, ada dua kolom. Kita konsentrasi ke kolom yang sebelah kanan, yang ada tulisan 1 sampai 6. Nah, itu adalah memo. Nanti isi memo itu di-matchingkan ya, di-matchkan dengan eh, em, yang di sebelah kiri. Jadi pertama kita harus baca dulu nih eh, kotak yang sebelah kanan. Ya, 1 menit Anda bisa kan? Ini bahasanya sederhana kok. Eh, saya lihat sini. Memo ini ditujukan ya, to Vincent Mills, Human Resources Manager. From atau dari di sini Philips Jones, date-nya 9 June, subjeknya ada tertulis di sana. Ya, Philips ini um,
Apanya? Ada tiga ya. Oke. Oke, ini misalnya tulisan tripnya nggak perlu ini. The trip to Japan has been confirmed for the 15th. 15 15 apa ya? Bisa kita lihat aja sendiri. 15 April atau June. Oh, next month, sorry, ada tulisannya of next month. Jadi 15, the 15 of next month. Bulan depan ya, tanggal 15. Tanggal ke-15. I've decided to go ahead with seminars as we discussed. Could you contact the consultant you mentioned and get back to me about the following? The topic of, the topic sheet covers, short description of each topic, whether you think we should use her services or look at someone else. We we don't know. We do not, yeah. We do not have much time. So could you do this ASAP and check the availability of the executives who will be involved in the training? Bahasanya sederhana, barangkali secara sepintas Anda bisa nih mengerti sepintas ya. Tapi saya mau minta satu di antara Anda, siapa yang mau jadi volunteer, silakan mencoba menjelaskan ini kepada kawan-kawannya. Anggap saja kawannya belum pada ngerti gitu ya. Teman-teman, memo yang ada di sebelah kanan ini menjelaskan apa dan seterusnya. Siapa yang mau menjelaskan itu kepada kawan-kawannya di sana untuk refreshing ya, atau untuk penyegar nih. Karena kita kan jarang-jarang ngomong bahasa Inggris. Silakan, siapa mau mencoba menjelaskan? Ya, jam 3 nih, jam-jam ngantuk ini. Ini Anda kameranya pada off ini, yang on kamera cuma berapa orang ya? 6 orang ini. Ya, Anda sebetulnya ada apa enggak di tempat nih atau doing something else? Oke, siapa nih yang mau? Saya tugaskan Anda sebetulnya untuk menjelaskan apa memo dalam kotak sebelah kanan, tapi pakai bahasa yang halus. Silakan Anda yang mau menjelaskan memo di sebelah kanan. In bahasa ya, in bahasa, jadi nggak sulit lah. Ayo, jangan keep silent. Atau saya tunjuk nih ya. Saya tunjuk aja. Kalau nggak ada yang raise hand, atau Anda nggak paham kah Ibu dengan? saya mau coba, Bu. Oke, siapa nih? Oh, Dayat ya. Bukan, Bu. Saya Muhammad Alvinsi, Bu. Alvin C. Oke. Ya. Jadi Anda kan dipanggilnya biasanya apa sih? Vinci gitu. KJ, Bu. I. KJ. Oh, itu ada tulisannya KJ, itu singkatan apa tuh? Nggak ada singkatan, Bu. Cuman pengen nama panggilan itu aja. Karena kalau Alvinsi sering kepleset. Mm-mm. Sangkanya finish ya, padahal Iya. Vinci. Hmm.
Baik, silakan KJ. Oke, jadi untuk ini kan contoh memo ya. Kalau kita definisikan memo itu kan merupakan memo atau memorandum itu kan biasanya komunikasi yang digunakan di internal dalam suatu organisasi atau perusahaan ya. Terus juga Terus juga untuk menggunakan memo itu biasanya ada kata to, form, subject, date, and CC atau carbon copy. Dan di sebelah kanan untuk memo ini sudah termasuk disebut memo karena sudah memenuhi syarat untuk dalam definisi memo. Kayak to-nya untuk Vincent Mills, Human Resource Manager, from-nya Philip Jones, Managing Director, terus date-nya di tanggal 9 Juni, dan subjeknya itu tentang Seminars on Japan's Culture and Management. Terus juga di situ udah ada isi memo yang berisi tentang komunikasi di antara dua orang yang ada di dalam satu perusahaan. Iya. Ini dua orang ini karena dia punya jabatannya. Mesti salah satunya ada jabatannya. Lalu isinya tuh kira-kira apa? Tentang apa? Kalau dari subjeknya sih udah jelas tentang seminar kultur di Jepang dan manajemen bagaimana di Jepang. Terus juga ini untuk isinya, the trip to Japan has been confirmed for the 15th of next month. I've decided to go ahead with seminars as we discussed. Could you contact the consultant mentioned and get back to me about the following? Ada 3 poin utama yaitu tentang topiknya, terus juga ada deskripsi singkatnya, dan juga whether you think we should use her, surprise, or look someone else. Ya, jadi maksudnya gini, kalau yang pertama itu dia menginformasikan, yang kedua itu menginformasikan juga kah? Atau eh, apa? Memberikan tugas harus lakukan sesuatu atau perintah begitu ya, perintah atau seperti apa nih? Dari yang saya ngerti itu kan pertama dia tuh mengonfirmasi memberitahu kalau misalkan seminarnya udah ditetapin untuk tanggal 15 di bulan depan. Kemudian di dalam memo tersebut juga terdapat arahan untuk si penerima memo itu harus menghubungi kembali terkait konsultan ataupun orang yang bersangkutan untuk meminta topik yang akan dibahas, terus apa lagi tadi? Eh, deskripsi singkat mengenai topiknya dan juga keperluan apa sih namanya konsultan tersebut apakah ada yang diperlukan lain atau tidak. Nah itu di paragraf akhir juga mereka menyebutkan we do not have much time, di mana perintah dalam memo tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin, Bu. Jadi seperti halnya suatu surat, umumnya walaupun memo ini cukup banyak juga jadinya karena tiga isinya seperti surat kan ada opening, ada core, lalu ada semacam conclusion. Biasanya surat seperti itu. Nah, ini memo kan tiga itu banyak juga ya. Karena memo itu biasanya mengabaikan opening. Dia langsung aja menyatakan apa sih yang mau dia maksudkan mengirim memo itu. Apakah congratulate pada apa pencapaian eh, satu keberhasilan, timnya memenangkan bidding ya atau hal yang lain gitu. Itu biasanya langsung to the point. Ini cukup lengkap sebetulnya. Maksudnya kalau kita berkomentar tentang ini cukup lengkap. Ada opening, ada lalu isinya di dalam. Oke, jadi itulah kira-kira ya. Yang pertama itu lebih dekat ke opening, lalu dia menginformasikan. Yang kedua, ada direction di sana, ada perintah, ataupun juga minta konsiderannya, asking for consideration. Dan yang ketiga itu menutup ini. Ayo waktunya singkat, lalu kita harus asap nih, ya, harus segera diselesaikan. Nah itu kira-kira. Nah sekarang
Dari memo yang ada di sebelah kanan itu kita harus matchingkan ke yang kiri deh. Anda lakukan 1 menit ya tuh. Semuanya maksud saya. Untuk body of the memo itu ada di mana? Di antara 1 sampai 6 yang sebelah kanan itu. Ya, do it 1 minute. And then seseorang yang sudah punya jawaban bisa raise hand. Oke, sudah nih, udah 1 menit. Ada yang bisa memulai untuk point E, the body of memo refer to number 4 dan 5, Bu. 4 dan 5. 5 saja, Bu. Coba yang lain selain KJ siapa lagi coba? Huruf E itu, 4 dan 5 Anda bilang ya? 5 aja, Bu. Ya, ya. Dia mestinya 4 dan 5 tuh eh, combine ya, digabung ya. Jadi lebih simple. Oke, yang B sekarang boleh yang lain ya? 3, Bu. Siapa nih? Subjeknya, Ada Bu. berdua nih, Jova. Iya betul, kecil sih tulisannya. Iya, Jo Farhan. Jo Farhan. Anda dipanggilnya apa nih? Farhan atau Jo aja nggak apa-apa. Jo? Oke. Anda jawabannya adalah a short heading which tell you Yang what. subjek aja. Jadi nomor berapa? 3, 3. Nomor 3. Ada lagi jawaban yang lain selain nomor 3? Ada? Another person? Gak ada. Jadi sama ya mungkin itu. Ataupun ikutan aja deh gitu. Yang C, when the memo is sent, ini lewatin aja lah. Nomor D, the conclusion of the memo which often recommends a course of action. Oh iya, itulah dia ya. Jadi yang D ini masuk ke nomor, 6, Bu. ya nomor 6 ya, itu siapa bersuara Aziza, Azira, Azra. Yang E, name of the person to whom the memo is sent, udah tahu ya, gampang. Sekarang nomor F terakhir jelas, a brief introduction to the memo giving the most important information. Nah, mana 4, nih? Bu. Nomor 4. ini Rika apa siapa nih? Rika ya. Nomor 4, a brief introduction to the memo giving the most important information. Ada jawaban yang lain? The important information. Kalau nggak ada kalimat itu, maka yang di bawahnya mental nih, mentah, mental, nggak ada lagi fokusnya gitu. Emang apa sih informasi utamanya di situ apa? Di dalam nomor 4 itu apa kata kunci utamanya sehingga dikatakan sebagai important information?
Confirm book. Say it again, please. Confirm book. Kok saya nggak kedengeran ya, berdengung ya. Confirm, Confirm. confirm. Apa sih maksud Anda? Apa Rika? Kata kuncinya confirm book. Oh, kata kuncinya confirm itu. Ya, confirm apa ya? Ada lagi bisa ditambah satu kata. Confirm apa? Confirm apa Rika? Confirm kalau dia jadi seminar. Oh, Amanda sekarang. Confirm apa Amanda? Confirm kalau dia jadi seminar Jepang. Panjang ya kalimatnya. Confirm trip to Japan. Jadi kalau kata kunci ya sedikit aja, sesedikit mungkin. Oke. Nah, sudah kita mulai menyentuh ya, menganalisis. Sekarang satu lagi nih. Anda kerjakan dari yang bawah. Ada kotak yang bawah itu, complete the memo with the given word. Fauzia, dimatikan apanya? Speakernya. Fauzia. Udah ya. Oke, sekarang kita ke satu memo lagi. Kita ke satu memo lagi. Silakan Anda baca 1 menit. Ini complete the memo with the given word. Anda tadi tinggal memasukkan A atau B atau C atau D. Apa tadi? Siapa yang mau bicara? Ayo, kok nggak ada? Belum, belum bisa milih. 1D, Bu. Bu. Iya, Anda bilang dulu, Bu, saya ini mau coba jawab gitu. Karena nggak bisa cepat saya Bu, cari maaf, kan. Bu. Saya mau coba jawab, Bu. Oke, Anda siapa nih? Jawabannya Karena namanya di sini si Jo Asmiatun, ya. Bu. Saya berdua. Oh, Anda cuma berdua di situ ya. Oke. Ya. Ya, Jawabannya D, Bu. yang nomor mana? From. Lihat. Yang mana nih Asmiatun nih? Di sana ada 4 pertanyaan ya, bukan hanya satu. Yang lain yang mau ambil alih? Saya mau coba jawab, Bu. Oke. Nomor 2, subjek. Nomor 1 dulu lah. Nomor 1, from. Yang D. Oke, nomor 2. Nomor 2, subjek. Yang A. Nomor 3. Nomor 3, yang C. C ya. Apa nih Iya, kalau dibaca?
Export manager Export manager dari hotel. hotel. Oke, oh ini hotel ya. Iya. Hotelnya namanya Jalan. Ta- nama hotelnya apa, Cecil? Times flooring, Bu. Oke. Lucu ya, ada nama hotel Times Flooring ya. Dan semakin yakin kita ketika namanya di situ ada LTD-nya. LTD. Will visit us on September 14. Oke. Nomor 4, Cecil, satu lagi. Nomor 4 yang B, Bu. Oke. DM ya? Iya. DM ini apa sih? Direct message ya? DM ini singkatan apa? DM itu yang from dan Marvin. Gunanya sama si Cecil, jangan-jangan direct message. Bukan, Bu. Lama si Cecil jawabnya. Jadi jawab sama si KJ itu. Kan dia tuh DM-in gue terus gitu kan. DM tuh kan direct message. Tapi di sini ternyata Don Murphy. Oke. Nah, ini beberapa memo ada contoh-contoh ya. Hampir di setiap buku itu tentang perkantoran ada, kalau membahas tentang memo ya ada contoh-contoh. Di internet juga banyak. Tapi saya pikir kita kan udah ngerjain 3 dan Anda udah pernah dapat dulu kan ketika mata kuliah kesekretariatan, saya yakin Anda sudah pernah membahas ini. Jadi kita nggak bahas lagi, eh, melainkan memberikan homework, kasih homework kepada Anda itu. Aturannya lebih mudah. Ini ada 4 soal, tapi Anda kerjakan 2 soal saja. Anda kerjakan 2 soal saja. Yang mana 2 soal itu tiap-tiap mahasiswa berbeda sesuai dengan angka terakhir di NIM Anda. Ya, kalau NIM Anda angkanya ganjil, odd number, maka Anda kerjakan soal nomor 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 ada di mana? Itu ada sebetulnya ada di halaman 149, buku ketiga. Tapi saya sudah ambil itu dan cantumkan di sini di halaman 3 di artikel ini ya. Sedangkan mereka yang angka terakhirnya dari NIM-nya itu masing-masing angkanya angka genap, maka Anda kerjakan soal nomor 5 dan 6. Oke, paham ya? Saya juga sudah menyiapkan itu di GCR. Ini kerja individu ya, kerja individu. Jadi Anda hanya mengerjakan 2 soal. 2 soalnya ada di halaman berikutnya ya, halaman 3 dan 4. Sama seperti tadi, soal-soalnya ya kayak gitu. Bertanya kembali apa yang ada di dalam memo, jadi menganalisis. Dengan mencoba menganalisis itu, tiap-tiap contoh, tiap-tiap exercise, Anda akan semakin paham tentang memo. Baik, sekarang kita akan beralih nih. Memo jadi udah selesai. Waduh, hampir 1 jam ini aja. Ini lebih cepat lagi kali ya. Kita coba mempercepat jalannya perkuliahan. Yang kedua yang mau dibahas adalah tentang LPT. LPT ini lembar pesan telepon. Dan juga kita membahas tentang block note phone. Sebetulnya ini tulisannya bukan telep, tapi phone ya, PHONE harusnya, karena itu disingkat menjadi BNP. Nah, saya nggak tahu nih, ada di mata kuliah kesekretariatan atau mata kuliah yang lain, apakah sudah membahas tentang pencatatan pesan lewat telepon. Tapi sepintas juga kita akan bahas di sini
Saya pun baru tahu bahwa ada dua, ada BNP dan satu lagi ada LPT. Dan yang pertama dipakai adalah BNP dulu, jadi untuk mencatat. Itu contohnya ada di halaman berikut ya. Seperti apa sih block note itu? Mencatatnya mungkin masih agak, namanya orang mencatat orang apa yang diucapkan lewat telepon, pasti dia masih masih mungkin tidak efektif tulisannya, ada coretan dan seterusnya. Makanya setelah block note itu harus dipindahkan ke phone message yang template-nya ada di bawah di sini. Dipindahkan. Jadinya lebih rapih. Dan yang disampaikan kepada orang yang dititipi message tadi adalah yang di bawah. Coba kita lihat. Apa sih yang menarik dari penjelasan-penjelasan apa penitip pesan lewat telepon? Nah, di halaman 6 itu ada kan semacam template ya. Template dari apa yang sebaiknya ada dalam menitipkan pesan lewat telepon. Hal-hal yang harusnya ada. Misalnya hari dan tanggal proses terjadinya penitipan itu. Penitipan pesan itu kapan. Lalu kepada siapa itu ditujukan. Lalu identitas si penitip pesan itu. Saya baca nih di bagian bawah ya. Identitas si pembuat pesan itu lengkap dengan perusahaan tempat dia bekerja. Hanya masalahnya, oh ini cuma tujuh hal yang harusnya ada. Tapi kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang menyulitkan, misalnya, boleh saya tahu siapa ya yang menitipkan pesan ini? Misalnya Ibu Wati. Sorry ya kalau ada nama Wati ya. Kemudian, boleh tahu Ibu Wati dari kantor apa gitu. Terus jawabannya adalah, bilang aja Ibu Wati lah, tahu dia tuh. Gitu. Lalu Anda sebagai sekretaris apa meresponnya? Apa bilang baik Bu atau enggak Bu, dalam catatan saya harus ada tempat Ibu kerja gitu. Apa respon Anda sebagai orang yang bertugas mencatatkan pesan? Ayo Jo, apa respon Anda apa? Ini kan teoritis banget tuh, ini harus ada ini itu. Tapi apakah pernah dibahas oleh dalam perkuliahan ini apabila terjadi begini, maka responnya seperti apa gitu. Itu hal-hal yang di luar dugaan kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ya. Jadi gimana responnya? Jika ada orang yang ditanya tetapi tidak mau memberikan informasi itu. Padahal itu menjadi template yang harus ada informasinya. Seandainya Anda jadi sekretaris, Jo, apa yang Anda lakukan? Kalau yang Mohon maaf apa Bu? Jika ada orang yang meminta informasi tapi nggak mau diberikan. Hmm. Jawaban saya sebagai sekretaris. Ya pertama-tama kita harus komunikasi dong paling awal kan Bu ke orangnya, tanyakan alasannya kenapa. Mungkin kalau memang itu kredensial atau memang rahasia dari dia dan nggak mau diumbarkan ke kita, ya kita harus ini dong tanyakan gimana baiknya, nggak bisa langsung menganggap kalau dia memang nggak mau memberikan informasi kan, benar nggak sih Bu? Saya tahu, justru saya tanya ke Anda ini. Karena Anda buka halaman 6 itu template-nya phone message itu. Ini kan 7 hal yang harus ada dalam template phone message kan. Baik, saya catat teleponnya ya, pesannya apa Bu gitu ya. Anda kan pertama harus nulis, oh sekarang hari apa, tanggal berapa nih ya.
ketika dia menitipkan pesan. Kedua, pesan ini untuk siapa ya? Oh, untuk Bapak Sumarno. Oke, Anda tulis di situ. Terus ibu ini siapa ya namanya? Maksudnya ibu dari siapa Bu ya? Oh, Ibu Wati tadi. Bu boleh tahu, boleh disebutkan perusahaan kantor itu kan biasanya orang menitipkan pesan itu kan bukan urusan personal, bukan urusan pribadi, tetapi urusan kantor. Tentu identitas selain nama, kita juga bertanya kepada orang itu dari perusahaan mana, dari departemen mana, dari sekolah mana kalau dia berkaitan dengan pendidikan. Nah, tapi dia nggak mau jawab. Bilang aja dari Ibu Wati, udah tahu tuh dia, Pak Marno udah tahu tuh kalau saya yang titip pesan gitu. Dia keberatan memberikan identitas kantornya. Lalu Anda sebagai sekretaris, bagaimana bereaksi? Apa harus ada Bu, harus ada. Nih di template saya ada tulisan afiliasinya, perusahaan mana atau instansi mana gitu. Sikap Anda gimana? Oh ya aja, oke, baik, baik Bu. Lalu Anda bertanya selanjutnya nomor telepon yang bisa dihubungi kembali atau nomor telepon yang di sana gitu ya. Lalu isi pesan. Kalau jelas nomor 6 tuh pasti disampaikan. Nomor telepon kok ada 2 ini maksudnya berbeda nih. Yang terakhir itu adalah untuk nomor telepon return ya. Untuk return call itu kemana. Tapi itu dululah dengan pertanyaan saya tadi. Situ situasi yang kerap dihadapi loh. Kalau orang Indonesia kadang-kadang tidak mau dia sebutkan dari perusahaan mana. Mestinya secara gently ya sampaikan aja saya Ibu Wati dari kantor PU misalnya. Bahkan lebih detail lebih bagus karena nama Wati itu kan bukan milik dia sendiri. Ya kalau Pak Sumarno itu udah paham oh ini Ibu Wati yang dimaksud. Tapi kalau ada dia punya kolega Wati-Wati yang lain kan mestinya harus lebih lengkap informasinya. Nah, Anda sebagai sekretaris gimana bereaksi terhadap itu? Wah, Ibu sombong banget, cuma nanya itu aja kok nggak dikasih gitu. Atau Izin menjawab, Ibu. ya, iya, Farinta. Ya, jika saya sebagai sekretaris, mungkin pertama yang akan saya lakukan, saya meminta maaf dan mengkonfirmasi kembali dengan kalimat, mohon maaf Ibu, karena prosedur di sini sudah seperti itu, harus menyebutkan asal perusahaan Ibu dari mana. Takutnya eh, salah orang gitu. Seperti itu sih Ibu. Hmm, nggak apa-apa, tahu dia tuh Pak Bupati dia tahu. Meskipun walaupun dia masih bersikeras tidak mau memberikan, akhirnya Anda mengalah atau tetap bersikeras. Kode saya sih bersikeras, Bu. Kan kewajiban dalam mengerjakan tugas saya. Iya, tapi kita bukan pada posisi di mana harus menang ya. Ya, Nggak ada iya sih. menang atau seperti apa. Nah, kita me- melayani. Tugas kita sebagai sekretaris adalah pekerjaan auxiliary. Auxiliary itu berbantuan. Kalau dia mau dibantu, kita akan layani. Kalau tidak, ya stop. Nggak usah terlalu dipaksa. Oh, dia udah tahu tuh Bu Wati yang mana gitu. Oh, baik Bu. Ya udah aja dia nggak mau kasih tahu. Tentu mestinya punya resiko ya. Apakah nanti, oh bupati yang mana nih? Anda kok nggak jelas sih, nggak lengkap nyatat begitu ya. Misalnya bos Anda namanya Pak Sumarno. Ya udah dengan segala resikonya, tapi kita bukan berada pada posisi harus menang pada saat itu. Jadi Farnita tadi saya udah menyampaikan, mengingatkan ini akan melengkapi data Ibu dengan nama instansi dan tempat Ibu bekerja. Kalau dia tetap nggak ngasih tahu, ya sudah, baik Bu. Kalau begitu gitu ya. Lalu Anda lanjutkan dengan baik apa pesannya kalau gitu Bu, saya catatkan. Lalu dia tulis.
Jadi situasi yang seperti apa yang harus kita jalani itu mestinya ada case-case ya, ada case-case. Nah ini kalau dibikin skripsi bagus ini, Anda kumpulin case-case-nya, kemudian dikategorisasi, lalu biasanya jalan keluarnya seperti apa. Apa sih yang ada di lapangan, lalu kita temukan, dilaporkan dalam tulisan ilmiah ya, tulisan ilmiah. Satu poin aja kalau kalau ada yang tertarik meneliti itu. Karena perkantoran ini kok seperti tidak di blow up ya. Apa sih case-case perkantoran yang terjadi dalam uh, kenyataannya? Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi eh, saya mau sampaikan bahwa kan ada penemuan teknologi bahwa menyampaikan pesan itu buat tinggal di record aja ya. Tinggal record aja. Baik, sebentar Bu, saya siapkan alatnya. Sebentar saja langsung Anda set. Silakan meninggalkan pesan. Lalu pesan itu direkam. Itu kan kemajuan teknologi ya. Ada satu pesawat telepon yang sudah terkait. Dan ini udah di masa lalu ya. Kalau kita lihat bahwa telepon di rumah, eh, kami keluarga Handoyo misalnya tidak berada di rumah, silakan tinggalkan pesan. Nah itu kan sudah terbiasa. Tinggalkan pesan dengan menekan tombol satu misalnya, berarti kita di-record, direkam itu kalimat kita. Dan itu hal yang biasa. Emang terus masalahnya apa Bu? Masalahnya adalah dengan adanya kemajuan teknologi yang memudahkan, akurat, accurately ya, accurately, kenapa kok masih dipakai itu sekretarisnya? Yang tugasnya mencatat itu tadi. Masih banyak perusahaan yang mau meng-hire orang, ya kita katakan dia di bagian ketatausahaan, secretary, meskipun bukan eksekutif, karena eksekutif sekretari tujuannya beda lagi gitu. Tapi dia mempersiapkan meng-hire orang yang memang bagian dari tugasnya, sebagian dari tugasnya adalah menerima telepon dan mencatat apa yang jika ada pesan gitu. Kenapa masih diperlukan itu manusia? Anda punya punya dugaan nggak? Padahal udah ada. Nggak bergeser loh. Ini saya baca artikel di luar negeri ya, artinya jurnal-jurnal internasional. Mereka masih tetap menggunakan meng-hire manusia. Dan memang ada jawabannya. Ya, pertanyaan itu yang saya tanya ke Anda. Menurut Anda seperti apa? Khususnya di perusahaannya, perusahaan. Itu mereka masih tetap memakai orang dipekerjakan sebagai sekretaris. Ya, sekretaris, sekretaris yang sifatnya teknikal, bukan bukan eksekutifnya dalam hal ini. Keren kan? Keren orang yang punya keterampilan dalam urusan surat menyurat dan perkantoran itu masih dipakai. Nggak cukup satu orang, jangan sekretaris bisa dua, bagi tugas-tugasnya. Keren kok ini. Tapi menurut Anda, apa tuh kenapa punya sekretaris karena apa tuh? Ada semacam alasan sehingga menjadikan uh, satu perusahaan masih menggunakan dunia dalam konteks ini. Kenapa ya? Kenapa orang dibela-belain beli Alphard misalnya, mobil Alphard meskipun meskipun diangsur, pokoknya Alphard. Karena Alphard itu bisa menjadikan orang itu, Anda bisa sambungkah kalimat saya?
Kalau diangsur kan orang nggak tahu kan. Pokoknya saya kemana-mana pakai Alphard. Makanya itu is a matter of, bisa ditambahin apa? Itu adalah masalah apa? Nggak ada yang nyambung ya. Ya saya ngomong sendiri nih. Saya nggak suka nih kalau ngomong sendiri. Izin jawab, Ibu. Hmm? Tadi kenapa tetap meng-hire sekretaris ya, Bu, walaupun udah ada teknologi rekod telepon? Mm-mm. Mungkin untuk pertama profesionalisme dan kepuasan si penyampaian pesan, karena yang menyambut pesannya dia adalah em, suara orang yang ramah dan eh, ber em, dan manusia gitu. Terus yang kedua adalah untuk penyaringan panggilan. Karena pasti di perusahaan itu banyak sekali kan telepon-telepon yang masuk, dan kalau misalnya direktur atau manajernya langsung eh, mendengar rekod itu belum tentu ada waktu. Jadi biasanya kenapa tetap ada nge-hire sekretaris, sekretaris perlu mencatat beberapa pesan baru setelah sudah terkumpul baru diserahkan ke atasannya gitu. Hmm. Seperti itu sih, Bu, jawaban saya. Ya, bagus. Bagus jawabannya. Jawaban yang pertama tadi itu karena ada sentuhan manusia. Betapa kita berkomunikasi tetap lebih enak dengan manusia daripada dengan mesin. Seperti halnya sekarang kan, ya udah lama sih ada Tokopedia ya. Tokopedia, sorry, bukan Tokopedia. Apa tempat kita pesan tiket, tempat kita apa Traveloka, namanya? Aplikasi apa? Traveloka. Traveloka ya. Ada Traveloka. Tapi orang, sorry. Tapi perusahaan yang menangani biro travel itu yang besar ya, itu tidak terganggu dengan adanya Traveloka. Ada peralihan besar-besaran loh. Eh, Lebih enak kita tinggal isi apa yang diinginkan, lalu setelah mendapat konfirmasi kita kerjanya kita inginkan, usaha atau biro jasa, suatu jasa biro travel gitu ya, yang berjalan nggak merasa terganggu dengan hadirnya Traveloka. Ini saya tanyakan kepada kantor biro travel itu, apakah merasa terganggu? Kalau kita sih enggak. Memang ada pergeseran, goyang lah dikit perusahaan kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena Traveloka tidak menyediakan manusia. Mau tanya nggak bisa kan? Khususnya untuk perjalanan-perjalanan dinas yang lebih detail. Sekian hari di satu tempat, lalu dia memerlukan hotel yang seperti apa, itu Traveloka tidak menyediakan. Eh, dengan layanan yang seperti apa, itu hanya bisa oleh, misalnya Anda mau ke Amerika, Amerikanya di mana? Oh, di Houston. Oke, di Houston itu mau hotel yang seperti apa? Ketika ada break, Anda mau jalan katakan ke New York ke atas. Nah, itu kan nggak bisa kita ceritakan kepada Traveloka. Jadi ada unsur human-nya di situ yang saya maksud. Dari jawaban Anda tadi itu saya mau simpulkan, Farinta ya tadi tercatat ya. Eh, Kenapa mau pakai sekretaris? Karena ada sentuhan manusia. Makanya apapun yang Anda katakan, berkomunikasi lewat telepon dengan orang lain itu mestinya harus lebih manusia, bukan jawaban-jawaban yang saklek, yang eh, yang apa harus mekanis gitu. Dan mana yang menseleksi penting tidaknya itu yang tahu kan hanya
orang ya, dia yang punya feeling mana ini yang bisa dia tangani sendiri atau mungkin wakil dari direktur atau mungkin mana yang langsung ke direkturnya. Itu kan maksudnya yang kedua. Jadi pembicaraan lewat telepon itu tetap manusia yang masih diperlukan. Dan satu lagi jawabannya adalah bahwa sekretaris itu memberi prestis seperti halnya kita punya Alphard. Ada prestis meskipun angsur gitu. Ini kalau dalam beli mobil ya, beli angsur orang kan nggak tahu. Eh, jadi kita yang muncul di hadapan orang-orang adalah kita pakai Alphard. Semacam prestis yang dimuncul kebutuhan kebutuhan itu. Jadi oh dia ada sekretarisnya. Nah, sekretaris itu menjadi sesuatu yang memberi prestis bagi perusahaan ya, tentu saja maksudnya adalah perusahaan. Oh dia mengalir kok. Itu ada jawabannya. Nah, nanti ada lagi ke yang ketiga yaitu meeting ya. Sebenarnya dulu kita belum habis lebih. Kita tadi jam 3, sekarang jam 4, masih berapa lama lagi? Setengah jam lagi atau harusnya jam berapa nih? Dari waktu berapa harusnya juga nih? Biasanya pakai. Kemarin itu 4:30 kah? Atau masih lewat? Berapa harusnya kita bubar nih? Jam 4 Anda lewat. ada jadwal? 4 lewat? 40. 4:40? Iya, karena 100 menit di kita. Jadi sampai 100 menit Oke. dari jam 3, 44. Iya, sekitar itulah. 4:40, baik. Masih ada kurang lebih setengah jam ya. Baik. Ya itulah, ada sesuatu di balik kenapa masih perlu sekretaris untuk tugas menjawab, menerima pesan telepon. Ya, ada sentuhan manusia. Dan tetap dipertahankan sebagai satu prestis dari suatu perusahaan. Oke, kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya, bisa disampaikan minggu depan. Karena saya mau beralih sekarang ke risalah rapat. Ya, di sini minutes of meeting atau singkatnya menjadi MOM, moment. Saya temukan satu artikel yang simple lah, simple tapi informatif, yaitu Manuela. Artikelnya ditulis oleh Manuela. Nanti saya minta Anda juga kembali ke mengklik ini untuk mencari jawaban. Eh, Jadi artikel itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal ya. Tapi saya hanya menjelaskan hal ke-1 dan hal yang ke-6. Hal yang 4 di tengah, yaitu yang ke-3 sampai ke-5, itu saya minta Anda mengklik link ini, kemudian mencari tahu jawabnya. Sudah ada sih, sudah ada jawabannya, tapi dia agak panjang, kira-kira 2-3 alinea, lalu Anda bikin 2 atau 3 kalimat. Tentang apa? Tentang ini. Why are there called meeting minutes? Kenapa risalah rapat itu disebut meeting minutes? Nah, di situ nanti Anda bisa menjawab bahwa minutes itu bukan berkaitan dengan berapa lama meeting itu berlangsung dan apa, ada penjelasannya ya. Itu tolong Anda buat, yaitu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi yang kedua ini adalah tugas kelompok, homework tapi kelompok. Yang mengumpulkan satu aja. Misalnya kelompok 1 itu terdiri dari 5 orang, lalu ya salah satu aja di antara kalian nyatakan sana bahwa kami mewakili kelompok berapa. Nah, apa yang di-attach kan hanya 1 lembar, ya tulis itulah nama kelompoknya. Gitu ya. Untuk yang soal kedua ini, what is the purpose of meeting minutes? Ada juga jawabannya di link ini yang saya kasih. Itu ditugaskan kepada kelompok 4, 5, dan 6. Gitu. Begitu seterusnya sampai yang kelompok 11 ini, who is responsible for taking meeting minutes? Siapa yang bertanggung jawab ini? Itu untuk kelompok 10 dan 11 ya. Jawabannya ada di link ini. Kalau Anda menemukan jawaban lain, please do not hesitate to combine
Jadi boleh aja Anda kalau dapat jawaban yang lain, tapi dari sumber yang lain gitu. Saya hanya mensyaratkan satu sumber. Ya. Jadi kalau Anda punya sumber lain, ya boleh silakan lakukan ditambah. Udah paham yang ini ya? Nah, sekarang kita menjawab yang 1 sampai 6. Sorry, 1 dan 6. Yang satu itu what are meeting minutes is-nya udah nggak pakai lagi ya karena udah ada are. Jadi apa sih yang namanya meeting minutes itu? Kata lain kalau dalam bahasa Indonesianya adalah risalah rapat. The written record. Written record dari apa? Dari conversation, dari discussion, yang kemudian dituangkan dalam tentang apa? Tentang suatu meeting. Jadi berlaku untuk seluruh perusahaan. Selagi diadakan rapat, diskusi, dan dianggap itu penting disebut maka harus ada risalah rapat. Itu punya manfaatnya, ada dua manfaatnya. Bisa dijadikan pedoman, ya, diajarkan untuk kedepannya nanti dari keputusan yang sekarang ke depannya seperti apa. Jadi semua catatan hasil dari uh, minutes meeting ini sangat sangat bermanfaat. Lalu yang keenam di sini, bagaimana melaksanakan meeting minutes? Pada dasarnya meeting minutes itu punya 3. Kalau kita mau mempersiapkan risalah rapat, mau rapat, apa saja yang harus disiapkan? Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah planning. Jadi Anda sekretaris nih harus bikin planning dari rapat itu. Nah, di planning itu apa? Ya siapa yang hadir. Dia harus disiapkan beberapa hal. Siapa yang hadir, lalu yang utama tentu tentang apa rapatnya ini. Apakah Anda nanti bisa buatkan materi pendahuluan supaya mereka punya gambaran kita ini rapat tentang apa. Kalau dia punya kertas 1-2 lembar sebagai bacaan awal ya, bacaan awal. Tentunya sangat tergantung pada apa jenis rapat yang dilakukan, dilaksanakan. Karena persiapan lebih awal ini akan bukan merendahkan, mengecilkan kebingungan. Gitu. Ya, yang sibuk kan bukan atasan kita aja. Orang-orang yang diundang itu mungkin dia sibuk. Dengan berusaha mengatur waktu bisa hadir, tapi ketika hadir di meeting kita, dengan cepat dia punya gambaran nih sebetulnya meeting tentang apa ya. Mungkin dia dalam perjalanan, karena waktunya begitu mepet ya, mungkin dia habis dari meeting yang lain, jadi begitu masuk ke meeting kita dengan adanya tersedia materi apa yang mau dibahas, poin-poinnya, butir-butirnya, maka itu akan membantu dia. Karena Anda mempersiapkan lebih awal, ini akan menekan kebingungan dari para yang hadir gitu. Kadang kan suka rapat tentang apa sih kok nggak ada lembaran yang membantu kita mememorize tentang apa. Nah gitu, seperti itu. Jika Anda sudah menyediakan materi-materi dalam bentuk, karena harus paperless sekarang ini ya dikirim lewat alat yang lain ya sehingga dia punya gambaran. Yang jelas itu kan preparation-nya. Nah, yang kedua adalah ya taking rapatnya itu, taking care of MOM itu. Apa yang dilakukan ketika melaksanakan MOM itu? Di sini ada best practice 7. Jadi yang terbaik itu adalah 7 hal yang dilaksanakan. Tujuhnya itu nanti bisa Anda pelajari, ini sangat teknikal banget. Misalnya mulai dari yang pertama itu selalu mencantumkan tanggal hari, date-nya itu jangan sampai lupa. Saya jadi teringat guru saya itu, guru SD dan SMP. Setiap kali dia akan memulai pelajaran,
sudah ritual ya, biasanya kan ritual dulu, apa kabar, bawa segala macam. Ayo kita sekarang mulai belajar ya. Lalu yang dilakukan oleh guru itu adalah menuju ke papan tulis. Zamannya saya sekolah tentu masih pakai papan tulis, pakai kapur. Dia menulis di kanan atas papan tulis itu tanggal. Sekarang tanggal berapa nih? 22 Februari itu tahun. Selalu dia lakukan itu. Dan menjadi kebiasaan juga tentunya kepada muridnya untuk mencatat, menulis, mengidentifikasi di sana bahwa kita ini sedang menulis, kita sedang melakukan kegiatan di tanggal 22. Tuh, kebiasaan gitu. Kalau guru Anda dulu SD SMP nggak seperti itu ya? Udah langsung buka laptop atau gimana? Masih adakah yang menulis tanggal di kanan atas whiteboard atau mungkin blackboard? Atau Anda sudah lupa? Masih ada Ibu. Apa tuh yang masih ada? Yang menulis tanggal di Hmm? papan tulis. Oh ya. Ketika berganti guru, itu biasanya kan yang bertugas piket menghapus, semua dihapus ya. Nah, tergantung lagi guru berikutnya apakah dia menulis juga atau tidak. Oke. Jadi maksudnya date and time of the meeting itu, dan membiasakan diri kita juga untuk ketika menulis catatan, menulis tanggalnya dan seterusnya ya, name of participation itu udah ada daftar hadirnya dan seterusnya. Sampai yang ketujuh, berbagai dokumen. Kalau udah selesai rapat itu kan terus dikumpulin semua berbagai dokumen, untuk nanti harusnya Anda analisis. Nah, hasil dari rapat itu jangan terhenti sampai pada keputusan yang diambil, itu masih jauh itu. Masih jauh apa yang namanya rapat. Suatu meeting selain menghasilkan keputusan-keputusan dari masalah yang dibicarakan, di dalamnya harus ada what next gitu. Jadi kalau cukuplah itu untuk kedepannya, nanti saja. Oh, itu belum selesai meetingnya. Jadi Anda nanti kan suatu saat jadi pimpinan ya, jadi pimpinan. Rapat itu harus diselesaikan dengan what next. What next itu adalah dengan keputusan seperti ini. Mengambil keputusan saja kan tidak unik kan, sama. Dengan keputusan seperti itu, lalu siapa pelaksana dari keputusan tersebut itu harus ada pada rapat. Siapa pelaksananya? Kenapa harus ada? Karena kan itu akan dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk, kemudian dimonitor progresnya. Kalau enggak, maka dia akan berhenti deh tuh di rapat yang hanya menghasilkan keputusan saja. Tuh ya, Anda harus ingat itu. Sampai kepada saran apa yang akan dilakukan. Dan ini saya mau ceritakan lagi satu hal nih. Hasil dari bacaan-bacaan saya artikel internasional itu, di luar negeri mereka menggunakan teknologi yang namanya artificial intelligence. 5.0 itu udah benar-benar berlaku di sana. Kalau kita mungkin baru sampai pada 4.0 ya. Nah, apa yang di 5.0 itu yaitu penggunaan aplikasi artificial intelligence. Jadi, sejak awal sejak awal meeting itu berlangsung, itu si AI itu, si artificial intelligence itu sudah mulai bekerja. Dia merekam, merecord apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya dia bisa memberikan saran. Oh, keren banget ya. Jadi tugas sekretaris itu berkurang. Seperti halnya Anda pakai apa ya, aplikasi apa yang GPT itu ya? Iya, GPT, ada. Apa? Chat GPT, Apa GPT? Enggak dengar. Chat GPT Bu.
nggak jelas ya. Anda bisa tulis di ini di message. Anda tulis di chat Pak itu. Jadi disitulah teknologi itu dipakai. Kita mungkin belum ya. Saya penasaran juga nih, tiba-tiba muncul saya hubungi kawan kawan apa, kalau riset itu kita bareng ya, itu tentu ini harus kerjasama internasional karena di Indonesia mungkin baru sedikit yang memanfaatkan itu kecuali perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana itu bisa terjadi itu benar-benar ingin ingin tahu sehingga hasilnya nanti bisa memberi gambaran dan dibawa ke kelas gitu. Jadi kalau yang tadi mencatat apa lembar pesan dari lewat telepon itu, sekretaris masih diperlukan, sangat diperlukan. Lalu yang selanjutnya ini yang kita bahas sekarang adalah apa meeting minute. Itu ternyata mereka ternyata sekretarisnya itu malah sangat terbantu dengan aplikasi IA itu. AI ya, suka terbalik-balik. AI, artificial intelligence, karena dia sampai the last minute tugas dari sekretaris mereka bisa lakukan. Nah, yang dilakukan sekretaris apa? Bukan menerima mentah-mentah apa aja terjadi. Ya sudah terbantu, lalu dia tinggal menganalisis mana yang tepat. Karena dalam hal ini human, kepintaran manusia tetap diperlukan. Nah, itulah. Tadi saya bilang udah ada tugas kedua ya. Udah kan tugas kedua yang sifatnya kelompok. Udah belum saya sampaikan? Oh, udah ini. Jadi itulah pembahasan kita dengan Anda melakukan homework itu bisa memperdalam pemahaman Anda tentang materi hari ini. Ya dengan homework maka ada sesuatu yang dilakukan dan apabila tidak paham kan lalu bisa menjadi pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Anda untuk 3 hal yang kita bahas hari ini? Memo, LPT, dan satu lagi MOM. Nah, minggu depan atau Rabu, Kamis kan kita udah mulai dicoba Anda berperan sebagai pengajar dengan topik-topik yang sederhana. Silakan itu dipersiapkan. Kelompok yang pertama maju itu untuk topik 1 adalah kelompok 8. Jadi 8 yang harus mempersiapkan lebih awal. Kalau ada pertanyaan silakan dari kelompok 8. Yang harus Anda siapkan adalah materi seperti halnya yang saya lakukan ini. Mungkin sudah fokus ke bahasa Inggrisnya ya. Karena kan kalau nggak salah yang pertama itu apa isi dari part of letters. Masalahnya adalah part of letternya itu mesti disampaikan in English. Seperti materi yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris, semua contoh ada bahasa Inggris. Yang bebas adalah dalam instruksi. Instruksi Anda boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Tidak mesti. Mungkin untuk poin-poin yang penting ya, you have to say in English karena itu memang bahasanya punyanya orang perkantoran gitu. Kelompok 8 gimana? Ada pertanyaan? Dan sudah disampaikan 1 hari sebelumnya ya, materi itu, artikel itu. Ya, Bu, Kalaupun Anda siap. ya, kalaupun Anda ada nemu di buku apa begitu, boleh buku itu diambil, artinya di screenshot kah atau di scan, digabungkan dengan artikel Anda.
Atau Anda tulis aja di sana buku sekian, halaman sekian. Jadi nanti kawan-kawannya tinggal memeriksa mana nih lembaran yang dimaksud oleh Anda. Dan di antara proses pembelajarannya harus ada latihan ya, karena practice makes perfect. Jadi harus ada latihan. Misalnya kita latihan dulu ya teman-teman mengerjakan tugas nih. Anda kan part of the letter. Part of the letter kan ada heading, ada inside address, ada opening begitu ya. Masing-masing ada contohnya. Terus ketika latihan, ya bikin aja soal bahwa kita harus bikin heading nih. Ini ada soal bikin heading. Heading itu kan harus atraktif, heading itu harus informatif, kepala surat itu harus informatif, harus apa segala macam. Lalu bikinlah kalimat PT Untung Selalu jalan ini dan seterusnya, nomor telepon. Tapi masih kalimat, tolong bikin heading gitu. Bikin heading yang didesain sedemikian rupa supaya bagus, atraktif. Tapi jangan satu aja soal, semua mengerjakan hal yang sama. Bagusnya sih ada 3 atau 4 soal lalu dibikin kelompok. Kelompoknya bukan yang kelompok seperti yang dipakai, mungkin aja berdasarkan tempat duduk. Ya, berdasarkan tempat duduk nih dari sini ke sini tolong bikin soal yang nomor 1, nomor berapa itu. Oke, silakan kerjakan, kita kasih waktu 5 menit. Misalnya seperti itu ya. Jadi seakan-akan Anda mengalokasikan waktu. Terus kita bahas. Lalu mungkin body of letter, kasih contoh. Dan jadi selain ada prakteknya juga, harus ada juga satu homework. Apa yang mau dijadikan homework ya terserah Anda. Nah, oke, kelompok 8 kelihatannya siap karena materinya masih sederhana ya, bisa di. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, ini jamnya sudah 2 menit lagi, tapi kita bisa sudahi. Kita bisa selesaikan sampai di sini perkuliahannya. Insya Allah hari Rabu dan Kamis itu mau pakai luring saja. Saya mau lihat juga wajah-wajah Anda ini. Mudah-mudahan ada ruangan ya. Terima kasih perhatian Anda dan partisipasi. Walaupun saya merasa belum aktif semua. Sampai jumpa lagi Rabu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, nanti saya komunikasi dengan Dayat ya. Oke, Ibu, live ya. Ya, Bu.